Apa yang akan kamu lakukan jika bertemu dengan Lucinta Luna? Lucinta Luna itu siapa ya? Lucinta Luna. Oh iya. Sobat YouTube, seperti biasa kalau liburan aku selalu jalan-jalan ke tempat yang pemandangannya bagus. Tapi jalan-jalan kali ini akan berbeda karena saya akan bacain Q&A dari kalian. Jadi kemarin aku sempat posting bebas nanya apa aja. Jadi seperti apa videonya? Tonton terus video ini sampai kuota kalian habis. Oke, hey sobat YouTube, thank you udah ngeklik video ini. Oke, kali ini gue lagi ada di Jalan Buara. Ini pemandangannya bagus banget di sini dan gue udah sering bolak-balik sini. Jadi biasa kalau lagi liburan itu gue senangnya jalan-jalan motor sendirian ke tempat-tempat yang pemandangannya bagus. Dan di video kali ini spesialnya adalah gue bakal bacain Q&A dari kalian, pertanyaan dari kalian, dan akan gue jawab sambil nyetir motor. Wah, seru banget nih pasti nih. Jadi kemarin itu aku sempat pasang status di semua sosial media aku, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram. Di situ aku open Q&A. Silahkan tanya apa saja, apa aja, bebas, terserah. Silahkan tanya apa aja. Pertanyaan terbaik bakal saya bacain di video Q&A. Apa yang kamu tanyakan? Oke, jadi alhamdulillah banyak banget yang nanyain ya, nggak nyangka juga. Dan teman-teman semua itu yang nanya. Oke, langsung aja. Pertanyaan pertama dari siapa nih? Nunu. Oh, ini teman baik nih. Berapa mantannya? Terus sebutkan mantan yang paling cantik dan mantan yang paling jelek. Aduh, pertanyaan pertama udah boom ya. Berapa mantannya? Gak pernah ngitung sih. Mungkin sekitar 7 atau 8 gitu deh, nggak ngitung juga, lupa ya. Ya lumayan banyak sih ya. Yang paling cantik itu namanya Sri Lestari Ani, itu seangkatan sama kamu ya. Sri Lestari Ani itu anaknya kembar, jadi dia kembar, cuma beda di harang doang. Kakaknya itu Sri Lestari Ana dan gue macarin adiknya Sri Lestari Ani. Sempet pernah ketuker juga itu waktu manggil nama itu, jadi lucu sih. Di antara mantan-mantan gue yang paling cantik ya itu menurut gue gitu, karena dia yang paling unik aja gitu. Kalau yang paling jelek siapa ya? Kebetulan aku nggak pernah pacaran sama yang jelek sih, semuanya cantik-cantik. Asik. Oke, pertanyaan selanjutnya. Dari Hana Yulianto. Hana ya. Apakah nyaman ketika bersama pasangan atau ketika sendirian? Apa sisi positif dan negatif keduanya menurut Kang YouTubers? Oke Hana, dalam hal apa dulu nih? Kalau dalam hal menjalin hubungan, jujur gue lebih nyaman ketika bersama pasangan gitu. Jadi ada tempat curhat. Jadi menurut gue tuh pasangan itu orang tua kedua ya, yang bisa kita ceritain tentang segala hal gitu. Tapi kalau dalam hal jalan-jalan, gue lebih milih sendirian karena gue tuh tipikal orang yang bebas gitu, nggak mau masalah gini. Kalau misalkan kita bawa pasangan misalkan ke mall lah, itu paling risih gue kalau diajak belanja gitu. Paling risih di rumah rencananya beli jam, bergiliran pulang dapatnya tas, itu kebiasaan wanita sih kayak gitu. Terus kalau misalkan kita lagi jalan-jalan ke objek wisata misalkan, gue masih nyaman gitu lihat pemandangan, terus tiba-tiba kita pengen pulang kan belum puas juga. Jadi gue lebih senang sendirian gitu. Sisi positifnya ya itu tadi, puas gitu. Cuman sisi negatifnya kadang nggak ada temen ngobrol aja gitu. Oke Hana, pertanyaan yang bagus. Next question. Ini pertanyaan dari Indri. Jikalau suruh memilih, pilih cinta atau cita-cita? Oke, ini pertanyaan yang banyak ya sering ditanyakan. Cinta atau cita-cita? Kalau suruh milih gue pilih cinta, karena cinta itu bisa membawa kita ke cita-cita asik.
sok bijak kayaknya sih. Tapi menurut gue gini, antara cinta dan cita-cita itu dua hal yang berbeda gitu. Jadi dua hal yang bisa kita dapatkan dalam waktu bersamaan gitu. Jadi selama kalau misalkan cinta itu support kita untuk mendapatkan cita-cita gitu, kenapa nggak dua-duanya kita ambil gitu aja sih. Oke, thank you Indri. Pertanyaan lagi dari Junior Amalia Putri Amel. Kapan punya pacar? Kapan ya? Nanti kalau nggak musim hujan, Mel. Kapan punya pacar? Aduh, ya doain aja lah, mudah-mudahan ketemu jodohnya yang solehah dan cantik. Amin. Next. Oke, ini dari DM Instagram. Ini dari Andi. Kenapa masih mau nge-YouTube? Oke, good question Andi, thank you. Kenapa masih mau nge-YouTube? Karena YouTube itu hobi gue gitu. Jadi YouTube itu udah kayak passion buat gue. Jadi setiap orang punya hobi. Yang hobinya futsal ya pasti setiap minggu futsal gitu. Dan gue hobinya nge-YouTube ya pasti nge-YouTube terus. Itu aja sih, simple. Oke, thank you Andi. Next. Ini dari Facebook ya. Yahya Ardianto mau tanya, yang benar itu bumi bulat atau datar? Aduh, ya baik ya. Bumi itu bulat atau datar? Dengekeun ya, aku yang dijawab. Dengekeun ya, baik-baik. Yang benar itu bumi itu segitiga. Ya, bumi itu segitiga, matahari itu kotak, bulan itu jajaran genjang. Nggak percaya, buktikan sana sendiri ke matahari ya. Oke ya, thank you. Pertanyaannya unik. Next. Oke, ini dari komen Facebook juga. Danu Brokoli. Halo vokalis. Ini vokalis band. Mau tanya apa ya? Kapan nikah? Oke, ini adalah pertanyaan yang banyak banget. Jadi kemarin gue dapet hampir sekitar 17-an gitu pertanyaan ditanya. Kapan nikah? Kapan kawin? Udah punya pacar belum? Gini ya. Kapan nikah? Apa ya? Untuk nikah sendiri aku nggak pernah menargetkan kapannya gitu. Kalau memang udah ketemu jodohnya ya pasti aku bakalan nikah hari itu juga gitu. Dan aku nggak pernah pasang target misalkan umur 25, itu nggak pernah. Karena menurut aku pernikahan itu antara siap dan gak siapnya bukan di umur tapi di mental gitu. Seberapa siap mental kita untuk menjalani rumah tangga, itu aja sih. Jadi doain aja ya. Pertanyaannya mungkin bukan kapan nikah, kapan punya pacar, itu tadi kayak si Junior Amalia. Yang penting mah pacarnya aja dulu dapat. Doain aja ya. Oke, thank you Danu. Next. Pertanyaan dari Cahayu Komalasari. Kapan kawin? Ayo, kapan kawin? Nanti kalau udah nggak musim hujan. Kapan kawin? Nantilah kalau udah nikah. Nikah dulu baru kawin. Ini dari Ayu ya. Oke, Ayu, kamu siapnya kapan? Nanti aku kawin. Oke, thank you Ayu. Next. Pertanyaan selanjutnya, pernah berpikir untuk berhenti dari YouTube? Enggak bang. Why? Dan kenapa sekarang masih main YouTube? Apa yang dicari? Kepopulerankah, AdSense-kah, atau ada yang lain? Oke, good question. Bagus banget pertanyaannya. Pertama gue jawab, pernah berpikir untuk berhenti dari YouTube? Enggak bang. Pernah, jujur gue pernah pengen berhenti. Kenapa? Karena gue waktu itu udah mentok mau bikin konten apa lagi, udah nggak ada ide sama sekali, dan video gue segitu-gitu aja, dan subscriber juga gue juga gitu-gitu aja gitu, nggak naik-naik. Jadi sempet pernah berpikir udahlah ngapain main YouTube, buang-buang waktu gitu. Cuman itu dulu gitu, itu dulu waktu gue masih nyari kepopuleran gitu, waktu gue masih nyari AdSense gitu di YouTube gitu. Ya bener, emang itu sih dulu yang gue cari. Cuman kalau sekarang sih tujuan gue itu udah bukan itu lagi. Jadi untuk mendokumentasikan kegiatan gue gitu waktu muda. Jadi tujuannya ketika nanti gue punya anak, ketika anak gue malas, gue tinggal nunjukin dia, ini loh bapak lu dulu rajin gitu. Ini loh ketika anak gue misal dia pemalu ya, ini loh dulu bapak tuh dulu nggak malu, asal kita benar kita nggak usah malu. Ketika anak gue udah putus asa bilang nggak bisa apa-apa, ini loh videonya bapak gue dulu, gue dulu bapak lu
bisa apa aja gitu, masa kamu hal kayak gini aja gak bisa. Jadi intinya lebih ke buat nyupport anak nanti sih, intinya itu tujuan gue nge-YouTube itu sekarang untuk itu. Oke, good question Aksa, thank you, bagus banget pertanyaannya. Next pertanyaan lagi dari Sam Aji. Oh, ini teman kantor Aji yang pernah kita wawancarai, pilih cinta atau uang. Pertanyaannya apa nih? Sejak kapan kamu menjadi YouTuber dan bagaimana awalnya menjadi seorang YouTuber? Tolong ceritakan, terima kasih. Respon ya. Oke. Berat juga ya. Ini masalahnya kalau gue ceritain di sini makan durasi, Ji. Jadi nanti aja mungkin ya. Nanti saya bikin video khusus dari awal gimana ceritanya sampai gue nyemplung di YouTube itu gimana, nanti akan gue ceritain. Sabar aja ya, Ji. Nanti tunggu, ini spesial buat kalian semua nanti. Sejarah gue nyemplung di YouTube. Pertanyaan selanjutnya dari Hanum. Kenapa manusia napas lewat hidung? Pertanyaan macam apa ini? Ya karena udah desainnya begitu, Num. Mau ngapain lagi ya? Kenapa manusia napas dari hidung? Pernah nggak sih lu bayangin misalkan manusia napas dari jempol kaki misalkan, begitu hujan dikit kelelep. Oke, ini unik banget pertanyaan. Thank you Hanum udah ikut berpartisipasi. Mau tanya kapan ngundurin diri dari Alfamart, maksudnya Alfamart. Oke, jadi dulu ini buat kalian yang belum tahu, dulu gue pernah kerja di Alfamart, makanya kemarin kemarin gue bikin video tentang bagaimana cara membaca label price di Alfamart itu, karena dulu gue bekerja di Alfamart gitu, jadi sedikitnya tahulah tentang sistem di Alfamart. Kapan gue ngundurin diri? Itu ceritanya gini, gue masih ingat dulu awal masuk itu September 2014 gitu, dan waktu itu gue dipercaya jadi ketua kelas di angkatan ini ya. Dan justru yang paling berkesan selama 2014 sampai 2016 gue kerja di Alfamart, justru momen training itu yang sangat berkesan gitu, karena gue kangen juga sih sama kalian ya. Mudah-mudahan nanti ada waktu kita bisa kumpul bareng lagi ya. Mudah-mudahan juga kalian udah pada sukses nih, udah lama banget gak ketemu. Gue resign di Alfamart itu Januari 2016, awal tahun banget. Jadi tahun baruan gue di Jakarta. Nah tanggal satunya gue udah di kampung. Itu deh, thank you udah ingetin, udah flashback. Semoga sukses selalu. Oke, pertanyaan lagi dari Aulia Rahmawati. Aku mau tanya kapan nikahnya kak? Nikah. Ayo nikah. Bisa ganti pertanyaan enggak gitu kan, gue jawab. Oh ya, udah punya pacar kah sekarang? Ya ganti pertanyaan sih, cuman konteksnya masih di situ-situ aja. Udah punya pacar kah sekarang? Belum. Doain aja, tolong doain semoga dapat pacar atau dapat istri yang solehah, yang cantik, yang ngurus ya, amin. Pertanyaan lagi, ini pertanyaan keberapa nih, udah banyak pertanyaan tadi. Oke, ini dari Ibrahim Main. Oh Bang Oim, halo Bang Oim. Adakah hal yang ingin sekali kamu lakukan tapi belum terwujud, mengapa? Apa ya, nggak ada sih Bang. Alhamdulillah untuk sekarang ini udah menjalani kehidupan seperti yang aku mau sih, alhamdulillah ya. Tapi kalau untuk YouTube channel ada sih keinginan. Gue ingin YouTube channel gue ini yang sekarang bisa tembus 1 juta subscriber dan gue dapat gold play button sih, itu sih. Jadi buat kalian yang nonton video ini belum subscribe, sok atuh mangga di subscribe ya. Buat 1 juta subscribernya. Dan kenapa harus 1 juta subscriber? Karena itu good play button atau silver play button itu adalah bukti eksistensi seorang YouTuber ya. Jadi kalau misalkan kita udah dapet itu tuh udah kayak yang udah resmi banget gitu jadi YouTuber gitu. Kita mau collab dengan siapapun ya welcome gitu. Oke, thank you Bang Oim. Next question dari Ajis. Kenapa seorang petani nggak bisa main bola? Kenapa ya? Ini sama aja kayak lu nanya kenapa guru nggak bisa nerbangin pesawat gitu. Ya karena bukan bidangnya, Jis. Aduh, sama aja misalkan seorang petani ya taunya cara nanam padi lah, cara nanam jagung gitu.
pemain sepak bola itu nggak tahu pionir apa, tung bes tung sar itu apa, nggak tahu. Seorang pemain sepak bola taunya ya offset, oper tengah gitu ya, kornol, sama petani juga taunya ya nanem gitu. Jadi karena memang bukan bidangnya sih gitu. Itu aja sih. Dari Cam Rizky, Pak Rizky, pernah nggak berangkat kerja belum mandi? Pertanyaan aneh ya. Alhamdulillah nggak pernah sih. Pernah waktu itu gue bangun kesiangan dan gue sih lebih milih mandi dulu daripada lebih milih telat sih daripada gue kerja nggak mandi gitu. Karena kalau kerja nggak mandi itu badan tuh gimana ya, rasanya males gitu, ngantuk terus. Itu pernah gue telat sekali karena gue milih mandi dulu gitu daripada nggak mandi berangkat kerja. Oke, thank you. Jadi jawabannya udah jelas ya, gue belum pernah gitu. Gimana carana supaya butung kempes tak berbekas? Ini nanya apa nyindir Nop? Soalnya perut gue juga buncit ini. Gini, pertama gue bukan dokter jadi nggak tahu juga ya. Gue pernah searching di internet juga, dilakuin gak ngerti juga caranya gimana gitu. Jadi gue nggak bisa jawab. Thank you tapi Sophie udah ikut bertanya. Next, dari Ibrahim, Bang Waim lagi. Satu lagi, katanya satu doi. Apa yang akan kamu lakukan jika bertemu dengan Lucinta Luna? Lucinta Luna itu siapa ya? Lucinta Luna. Oh iya, yang operasi kelamin itu ya. Sorry, gak update ya. Apa ya? Ya paling minta foto bareng, terus ngeplog bareng karena Lucinta Luna juga kalau nggak salah sih ya. Dia punya channel YouTube juga kalau nggak salah. Paling nanti grebek rumah Lucinta Luna gitu kayak Atta Halilintar. Itu Bang Waim ya. Kenapa kamu doyan banget makan ul? Iya sih. Jadi gue emang kalau makan itu sarapan pagi di kantor itu 2 bungkus ya. Jadi teman-teman gue juga pada heran kenapa sih ini orang makannya banyak banget gitu. Tapi badannya segitu-gitu aja. Mungkin karena fasenya lagi makan banyak mungkin. Dan kalau sekarang sih alhamdulillah sarapan pagi aku udah 1 bungkus gitu. Jadi udah nggak 2 bungkus lagi, dan suruh 2 bungkus udah nggak muat gitu, udah kekenyangan. Cuman kalau untuk ngemil emang gue akuin itu mulut nggak bisa berhenti sih. Kenapa berhenti mungkin ya, kenapa berhenti jualan tahu kripsi padahal enak digoreng dadakan 500an? Oke, Teh Dede yang dijual 500an digoreng dadakan itu tahu bulat ya, bukan tahu kripsi. Oke, jadi dulu ini yang belum tahu, dulu gue pernah jualan tahu crispy ya. Dan waktu gue berhenti itu memang banyak banget yang nanya kenapa sih berhenti gitu. Ya karena saya masih bujangan, yang pertama itu ya alasannya. Yang kedua karena omsetnya memang keuntungannya sedikit banget gitu, sementara kan bujangan masih pengen itu. Jadi gue mikir kayaknya gue harus cari penghasilan yang lebih gede dulu gitu untuk gue biaya nikah nanti gitu. Untuk modal juga gitu. Nah nanti kalau misalkan gue udah punya modal banyak ya insya Allah gue buka usaha sendiri lagi. Itu sih jawabannya ya. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nanya, thank you banget. Ini next gue bakal open Q&A lagi, kayaknya seru nih pertanyaan dari kalian, gokil. Sekali lagi terima kasih banyak, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.